Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Ria dalam pelajaran aplikasi program dan teknologi informatika grafis. Hari ini kita akan membahas masih tetap mengenai web design. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu apa itu web design? Web design juga ada web design dinamis dan statis. Hari ini kita akan membahas yaitu mengenai bagaimana perbedaan web design dinamis dan web design statis. Kemudian juga manfaat menggunakan web, manfaat dari web itu apa. Kemudian juga hari ini kita akan membahas mengenai domain-domain yang paling sering digunakan di dalam kita menggunakan website. Assalamualaikum anak-anak, hari ini Miss akan jelaskan perbedaan website dinamis dan website statis. Oke, kalau website statis tidak adanya interaksi antara pengunjung dan pemilik web. Sementara yang dinamis itu ada interaksi seperti komen, transaksi online. Ini biasanya kalau kita gunakan seperti media sosial, aplikasi-aplikasi media sosial itu kita bisa menjawab komen, kemudian kita bisa melakukan diskusi, itu disebut dengan website dinamis. Tapi kalau tidak ada interaksi di dalamnya, hanya sebagai info saja, maka itu adalah website dinamis. Kemudian bahasa script yang digunakan website statis hanya menggunakan HTML. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang standar saja atau yang dasar saja. Sedangkan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman web yang lebih kompleks seperti PHP, ASP, dan JavaScript. Artinya bahasa yang digunakan itu lebih lengkap dalam bidang untuk menggunakan, kemudian untuk menu-menu yang akan kita pakai dalam website itu. Kemudian website statis tidak menggunakan database karena dia hanya menyampaikan informasi saja. Sedangkan kalau web dinamis itu menggunakan database, biasanya komentar itu akan tersimpan, kemudian akun-akun dari pengunjung juga akan tersimpan, itu kalau yang dinamis. Kemudian konten dalam web statis hanya diberikan oleh pemilik web dan jarang diupdate. Kalau yang dinamis itu bisa diupdate dari pengunjung yang datang kepada website itu. Kemudian manfaat website, seperti yang kita ketahui bahwa manfaat website itu jelas bahwa kita akan melakukan promosi dengan jangkauan yang lebih luas tanpa terkendala waktu dan ruang, karena internet ini bukan hal yang mudah sekarang ini ya. Bisa menjadi media tanpa batas, sebab ya waktu yang kita gunakan dalam kita memberikan informasi kepada halayak ramai itu tidak terbatas, bisa malam, bisa pagi, bisa siang ya. Kemudian media pengenalan perusahaan. Jika kita mempunyai perusahaan, maka kita akan lebih mudah mengenalkan profil dari perusahaan kita. Ya, karena dengan membuka website saja, para pengunjung itu sudah tahu, oh bahwa ini perusahaannya tentang ini. Kemudian macam-macam domain dalam website, ini paling sering sekali kita pakai kalau kita membuka sebuah website. Yang pertama adalah .co.id. Biasanya digunakan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum yang sah. Artinya dia sudah legal dan sudah terdaftar. Kemudian go.id khusus digunakan untuk lembaga pemerintahan. Ini jelas ya, lembaga-lembaga pemerintahan biasanya websitenya website resmi. Kemudian .ac.id dipakai untuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini seperti lembaga-lembaga akademik ya, akademik biasanya dia menggunakan .ac.id. Kemudian .org.id ini untuk organisasi. Untuk organisasi biasanya juga sudah organisasi yang sudah terdaftar juga. Kemudian .war.net.id biasanya digunakan untuk warung internet yang ada di Indonesia. Makanya ketika kita masuk ke dalam sebuah warnet, biasanya warnet itu terdata ya, karena dia menggunakan domain yang memang juga domain untuk khusus untuk industri warung internet. Kemudian .sch.id dipakai untuk khusus untuk lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA bahkan SMK. Sama seperti kita SMA LTIGM juga dia domainnya .sch dan .id. Jadi anak-anak untuk hari ini itu saja penjelasan dari Miss. Bisa dilanjutkan nanti dengan tugas yang ada di modul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.